Woi, nongkrong lagi bareng Wildan Mamon di Total Politik bersama Febriansyah, calon penguasa Sumbar. Nama lu Febriansyah doang BTW? Iya, Febriansyah toh. Emang orang Sumatera tuh namanya gitu. Wildansyah. Febriansyah. Cuma satu kata gitu doang ya. Nih sohib gua bro, yoi, pembisnis, Belajar. punya kontes pariwisata di Payakumbuh, bisnis kopi, ekspor kemana-mana, dan punya kantor perwakilan lo ya buat Ya, bisnis kopi ya. di Kuyong. Model bisnis lah. Iya, dan terakhir lu disamperin Jokowi juga, lu ngapain tuh waktu itu disamperin Jokowi itu bos? Dulu kan kebetulan kita kan inilah ya kolaborasi dengan teman-teman juga. Jadi Pak Presiden ini kan 2 kali dulu awal-awalnya ke Sumatera Barat. Jadi ikut serta lah kita juga mendorong tentang cerita perkembangan Sumatera Barat. Kita diajakin kan dulu periode pertama, terus mau kedua lagi kan. Jadi ikut di situlah nemenin. Nanti periode kedua juga. Periode ketiga juga. Ikut. Tapi kok udah kunjungan gitu suaranya masih kecil ya di Sumbar tuh, kenapa tuh bro? Oh, kalau itu sebenarnya Kenapa kesana deh? suaranya itu kan ini ya bisa jadi karena ini ada persaingan politiknya kan gitu. Dan mungkin pemilih mungkin cenderung milih yang ini ya lawan satu lagi walaupun sama kan beliau nih kan. Gara-gara salah nyebut provinsi. Oh itu ya mungkin karena saking ininya ya cintanya ya. Cintanya. Tapi lo aktif di pertanian kan? Maksudnya pertanian baik komoditinya sampai tempat wisatanya. Ya kita memang background kebetulan memang. Pertanian apa perkebunan nih? Dua hal yang berbeda kan? Ya pertanian itu kan ada perkebunan dan ada peternakan sebenarnya. Tapi core-nya pertanian. Kita alhamdulillah dari dulu memang konsentrasi di pertanian. Kebetulan studi juga pertanian. Kemudian aktif di pemberdayaan di NGO juga pertanian dan kolaborasi dengan pendampingan petani koperasi juga berbasis pertanian. Karena memang ya kita petani kan gitu. Kan gitu. Kita petani yang Indonesia ini ya memang ya negara pertanian kan agraris kan. Gitu. Nasib Anda sebagai petani sejahtera apa enggak sih? Kalau dibilang sejahtera kadang di level mananya. Kalau sebagai petani itu kan ada banyak macam. Ada buruh tani tapi dia petani juga. Ada yang petani juga tapi dia tidak bisa punya sayur. Nah ternyata sangat banyak buruh tani. Kita belum berdaulat juga ternyata. Nah artinya apa? Kalau itu ditengok di level mana yang sejahteranya. Tapi sekarang dengan model yang kita kolaborasi transparan yang kita bangun bersama ini ya harus sejahtera. Karena itu merupakan parameter kehidupan petani, kesehatannya, anaknya sekolah, dan sanitasinya bagus. Itu sebuah parameter, apalagi khususnya di kopi kan. Nah itu. Dan lo bisnis kopi ya? Ya alhamdulillah kita ngembangin usaha kopi dari dulu, memang dari mulai kuliah kita bergerak di bidang perkopian, yaitu fokus di hulu. Nah fokusnya kita di hulu. Bagaimana kemudian mendorong perkebunan berkelanjutan, bagaimana mendorong komunitas itu punya kopi yang berkelanjutan, sustainability, mengembangkan blockchain kopi dan lain sebagainya lah dengan teman-teman di daerah kan gitu. Tapi maksud gue akhirnya ini nggak sih? Kan sekarang nih lagi zaman nih petani milenial. Petani milenial yang mulai hidroponik apa segala macam. Lo melihat sebagai petani milenial lama, walaupun lu kan milenial, tapi maksud lu bertani udah lama, nggak pas pandemi doang gitu. Maksud gue lo melihat gimana tren ini terjadi sih? Iya. Tapi sebenarnya kok nambah dari omongannya si Mamot kan, emang tren berkebun banyak di kota, tapi di satu sisi di desa kan juga regenerasi pemudanya juga dikit tuh. Tuh lo ngeliatnya gimana fenomena itu? Nah kebetulan hari ini yang kita bangun adalah bersama gerakan anak mudanya. Jadi generasi kedua, jadi ayahnya petani, anaknya juga kita guide jadi. Nah itulah salah satu kaderisasi untuk menyiapkan petani-petani besok. Jadi kita bangun harapan bahwasanya menjadi petani itu sebuah peluang yang besar, karena kita punya potensi lahan, punya potensi pasar. Nah itu yang kemudian kita ajak sekarang petani itu untuk berkolaborasi menjadi petani muda. Nah saya pikir dengan apa yang kita bangun hari ini adalah punya market yang besar petani di daerah itu karena punya potensi. Jadi pulang dia dari kota punya pengetahuan ilmu, dia terapkan pertanian dengan teknologi, dia bangun pertanian yang berkelanjutan, dia bangun sebuah sistem pertanian yang transparan sehingga itu peluang besar untuk jadi petani anak muda dan itu
Karena gini, kalau nggak anak muda ngurusin pertanian ini juga kita pikir kurang maju juga, karena di anak muda itu punya inovasi, pastinya punya gagasan, dan pastinya dia lebih aware dengan digital. Dengan misalnya mudah dia cari pembeli, mudah dia membuat ekosistem penjualan dan lain sebagainya. Jadi anak muda itu ya harus kembali ke daerah, atau yang di daerah itu juga memperkuat potensi daerahnya dengan bertani. Dan itu harus keharusan. Sehingga kita berdaulat pertanian kita. Gitu. Ya berarti maksud lo mendukung dengan tren ini, tren anak muda yang jadi petani milenial inilah. Harus anak muda itu harus petani. Karena apa? Petani itu modalnya juga bisa tidak terlalu besar. Modal yang ada itu misalnya lahan, itu bisa dimaksimalkan dengan lahan yang perkarangan yang ada, perkarangan sedikit, atau nggak punya lahan, cari kerjasama dengan yang ada lahan. Nggak punya misalnya permodalan, cari kolaborasi, membuat sebuah kayak koperasi atau kelompok untuk mendapat akses itu. Nah, sehingga ada produk. Nah, kemudian bangun pasarnya. Namun tentunya perlu yang namanya kerjasama. Nah, tapi sebenarnya hambatan terbesar bagi anak muda untuk bertani itu apa bro sekarang? Sebenarnya hambatan terbesarnya pasti lagi-lagi kan problem pertanian kita itu kan masalah misalnya akses permodalan, dia mau berkebun yang agak luas misalnya, itu butuh akses permodalan. Nah, tapi itu tidak jadi problem sebenarnya ketika memang dia punya target apa yang mau dikembangkan, itu satu. Nah, yang sangat penting itu sebetulnya mengajak ini loh ada peluang, tapi kemudian peluang itu bisa diikut sertakan gitu, ikut bertani. Nah, itu. Nah, pemerintah sebetulnya mendorong saja, tidak harus. Ini kebijakan yang penting sebenarnya. Kebijakan yang ada sehingga ada kepastian dia mau bertani apa dan ada pasarnya, kan begitu. Nah, lagi-lagi kan kadang-kadang problem di lapangan itu adalah ketika ditanam ini pasarnya tidak jelas, atau nanti kelangkaan pupuk atau kelangkaan benih, ya, kan gitu. Atau pasarnya tidak dibuat ekosistem sehingga menumpuk, kan begitu. Karena tidak dibangun industrinya juga. Nah, itu. Atau musiman kayak lagi bangun porang semua. Atau ikut-ikutan. Iya, Jadi gitu. Itu cenderung. Itu jadi ada juga fenomena musiman, petani produk musiman kita sebut. Ini juga kita harus wanti-wanti juga. Apakah kemudian yang benih-benihan dikembangkan itu ada market yang pasti segala macamnya. Tapi itu semua kalau dia dibangun dengan teknologi itu bisa disiasati sebenarnya. Ada kepastian pembeli, ada pasar dulu, atau pasar diciptakan sehingga apa yang harus ditanam, kan gitu. Atau yang udah ditanam ini juga diperbesar marketnya, kan begitu. Nah, kalau pendekatan data dan pendekatan pasar, insya Allah tidak ada problem itu. Tapi memang kalau yang baru memang ada tren di lapangan itu ketika ada benih ini ganti benih. Misalnya tanaman yang lagi viral, tanaman A misalnya, varietas A, komoditi A. Nah, tadinya dia udah di komoditi B, berubah dia ke jadi A gitu. Nah, sehingga mengulang lagi. Nah, itu juga salah satu problem. Nah, itu timbul karena memang kuatan dalam hal membangun marketnya tadi, sehingga dia apa yang ada yang lagi tren ngikut. Ada juga kadang-kadang oknum ya, oknum yang kemudian menjual kayak benih misalnya. Ini potensi segala macam, banyak dulu kan. Ngegoreng benih. Benih aja digoreng ya, bukan saham doang digoreng. Kita tanam begini nanti begini. Nah, maunya kan kita sebagai petani anak muda milenial membaca itu. Kan kita bisa lacak kalau sekarang, mungkin dulu bisa terjadi. Kalau sekarang saya pikir ya kan jelas juga, benih ini. Terus marketnya mana? Mana kontraknya? Kan bisa kita baca itu. Siapa pembelinya? Siapa bayarnya? Nah, kalau ini gimana ekosistem penjualannya, rantai pasoknya gimana? Supply chain-nya bagaimana? Nah, itu bisa dihindari dengan kondisi hari ini. Sehingga memang yang ditanam itu sesuai dengan kebutuhan market. Ada pasarnya, ada marketnya. Kemudian market itu minta apa? Jangan kita, kalau market ini misalnya minta kopi A, nah bagaimana kecenderungan market itu? Yang itu yang kita siapkan. Atau kita baca market di daerah ini kecenderungannya dia butuh kopi yang begini misalnya, ya itu yang diproduksi misalnya, pendekatan itu. Oke, maksud gua kan nggak semua petani cerdas lo bro, nggak bisa baca peluang pasar. Sebenarnya tuh kalau buat nentuin harus tanam apa, beli apa tuh menurut lo, apakah inisiatif individu, komunitas, apa pemerintah setempat atau pemerintah pusat sih sebenarnya? Sebenarnya lahan Indonesia kebetulan itu kita sudah punya landscape tanah yang subur, bentang alam kita. Karena memang yang pertama dilewati bukit barisan, yang kedua kita punya gunung-gunung vulkanik, bekas gunung-gunung api yang itu memang menjadi kesuburan tanah. Dan
Satu lagi kekayaan kita itu adalah topografi. Topografi satu daerah itu menentukan sebuah komoditi satu daerah. Misal kalau dataran tinggi misalnya tanaman kopinya Arabica, kalau dataran rendah misalnya Robusta, kalau dataran dia agak ke bawah lagi misalnya Liberica. Nah itu kan salah satu parameter alam yang memang telah menjadi pedoman untuk dikembangkan. Nah contoh kebun-kebun Belanda kita lihat, kenapa Belanda nanam teh di puncak gunung, kenapa dia nanam kina di sana. Nah itu salah satu pembelajaran, tinggal membaca potensi alam. Kemudian yang kedua mempelajarin karakteristik tanah kan gitu. Nah karakteristik tanah ini kan bisa dilihat dari tanaman apa yang subur situ. Gampangnya hutan apa atau bekas kebun apa di situ bisa kita kembangkan itu. Jadi banyak belajar di alam. Banyak belajar alam. Banyak Tapi belajar alam. berarti peran pemerintah tuh sebaiknya gimana? Kalau kita pikir yang kita butuhkan hari ini sebenarnya kebijakan. Kita hari ini lagi-lagi tidak daerah, kita bicara konteksnya daerah, menerbitkan misalnya perda kawasan pertanian. Nah kalau ada kawasan perda atau payung hukum lah atau perda ya kalau basis daerah, kawasan pertanian misalnya pengembangan kopi di daerah ini. Nah ketika ada perda ada kepastian. Apa kepastian? Yang pertama nantinya ada ekosistem untuk menyiapkan benih unggul di sana. Benih unggul. Kemudian tentunya ada nanti saluran pasarnya. Yang ketiga ada saluran penguatan SDM-nya. Nah, terus yang selanjutnya adalah investasi pun lebih enak. Karena ada jaminan, di satu daerah ini memang ditetapkan sebuah kawasan kopi misalnya, kawasan kopi berkelanjutan misalnya. Nah, itu saja yang kita minta sebenarnya. Itu sebenarnya kayak regulasi di Thailand kan. Kalau di Thailand setahu aku tuh pertanian ada klaster-klasternya. Nih wilayah ini boleh garapnya komoditi A, ini B gitu. Tapi kalau di Indonesia nggak ada itu, Bro. Apa gimana? Ada tapi belum maksimal. Ada belum maksimal. Bantuan ada. Bantuan kemudian dorongan ini, tapi kan kemudian itu semua kadang-kadang tidak cocok dengan kultur lokal, dengan kultur alamnya tadi, sehingga memang tidak produktif kualitas hasil daripada yang kita bertani. Nah berbeda kayak misalnya di Jepang atau di negara-negara lain, ya pola koperasi yang dia kembangkan itu ya kalau urusan dia mau nanam ya nanam aja, ini benihnya, jangan mikirin pasar lagi, udah ada yang mikirinnya misalnya. Koperasinya cari pasarnya. Nah, pemerintah menjamin kestabilannya. Nah, itu sebetulnya jaminan-jaminan itu yang dibutuhkan untuk di lapangan. Bukan harus bantuan fisik segala macam, tidak. Kepastian itu saja sudah cukup bagi kita, apalagi bagi teman-teman. Jadi membuat sebuah kebijakan itu. Nah, kalau ada kebijakan itu, tentunya ada semangat kan? Barulah nanti akan muncul tadi teknologi, akan muncul orang mulai bertani, akan muncul komoditi apa yang strategis. Nah, bagaimana ini bisa dikembangkan bersama. Nah, itu sebenarnya. Jadi bukan harus yang bantuan, tidak. Bahkan kita merubah mental bantuan sebenarnya. Nah, itu yang kita rubah. Karena yang kita dorong itu adalah pengusaha tani. Nah, pengusaha tani memang dia betul-betul sebuah bisnis pertanian. Nah, di luar negeri kebanggaan jadi petani itu. Di negara-negara maju, profesi petani itu kan sebuah profesi yang luar biasa. Makanya kampusnya juga elit juga kalau di Amerika kan gitu. Nah, kalau di kita kan cenderung petani di daerah pelosok segala macam, padahal tidak. Nah, gitu. Efek petani ini banyak, bukan hanya berbudidayanya, tapi bagaimana menjaga alam, bagaimana pariwisata muncul menjadi agrowisata, banyak turunannya kan gitu. Jadi bisnis nggak cuma soal komoditas pertanian ya, tapi aspek lain juga sebenarnya bisa digarap kalau seandainya pemerintah serius buat bantu petani kayak teman-teman gitu ya. Ya sebenarnya bantunya tadi itu saja sebetulnya, regulasi tuh, kepastian regulasi satu, kemudian masyarakat itu bisa berdaulat. Kita harus berdaulat, misalnya berdaulat masalah benih, berdaulat masalah pupuk, berdaulat masalah kestabilan harga. Nah itu semua menjadi semangat motivasi untuk milenial terjun untuk bertani, menggarap lahan potensinya. Dan lagi-lagi memang kita harus kaji juga bahwasannya potensi apa sih yang strategis sehingga tanah tadi yang dikembangkan bisa produktif. Nah tentunya perlu sentuhan teknologi. Kan nggak mungkin juga kita bertani misalnya mencangkul gitu kan. Milenial, anak muda suruh mencangkul dalam 2 hektar kan, malas lah katanya. Tapi bagaimana ini bisa menjadi sebuah teknologi bareng-bareng, misalnya dikembangkan teknologi pertanian, kan gitu. Sebetulnya kita udah punya ekosistem itu, tinggal dimaksimalkan. Dan pentingnya klaster tadi. Klaster sehingga overproduksi itu tidak akan terjadi. Wilayah ini ngembangkan komoditas ini, wilayah ini ngembangkan ini pasarnya disiapkan. Nah ini financial modelnya kan itu. Nah sehingga ya bisa berjalan itu, sehingga bisa tergarap, sehingga kita bisa berdaulat, nggak ini datangkan dari luar lagi kan gitu.
Iya sih, gue tertarik dengan omongan lu soal akhirnya market ya. Maksud gue, ini sekarang juga lagi eranya startup. Udah ada tuh beberapa startup pertanian Ya, kan yang akhirnya. Contohnya segampang kayak sayur box aja kan, itu pertanian gitu kan, pertanian modern. Tapi maksud gue, penetrasi akhirnya startup ini ke daerah tuh seberapa sih akhirnya? Gue kalau tadi Wildan nanyain soal sektor pemerintah gimana harus mendukung, nah sektor swasta lainnya nih. Gimana sih sekarang dukungannya? Apakah mereka udah cukup membantu petani dalam memasarkan atau membantu teman-teman peer-to-peer lending misalnya membantu petani dalam memberikan modal segala macam itu gimana sih? Kalau gue kan nggak pernah tahu gimana. Ya sebetulnya itu sudah mulai ada beberapa mendorong untuk pendanaan, mendorong teknologi segala macamnya. Tapi dari sektor swasta. Dari swasta udah beberapa lah, misalnya ada beberapa brand yang kemudian itu juga masuk di sana. Tapi kan kemudian jangkauan itu kan tidak luas juga. Oh, jangkauannya belum luas. Dan terbatas. Tapi sebenarnya kita balik lagi, nggak harus nunggu situ. Sebetulnya dengan berangkat dari potensi sumber daya lokal itu bisa meng-create itu sebenarnya. Oh iya, maksudnya berarti yang lokal akhirnya memberikan harus melahirkan itu teknologi itu, ketertarikan itu. Sehingga terjadilah supply produk tadi itu. Nah kalau pasar itu sebenarnya mau pasar lokal, mau ekspor, nah itu ada. Tinggal yang kita pastikan adalah fair trade, keadilan, premium fee. Nah itulah salah satu bagaimana menghargai produk tersebut menjadi sebuah nilai kompensasi, bukan hanya kepada petani, tapi kepada alam, kepada ekosistem di sekitar kebun tersebut, sehingga memang bisa berkelanjutan. Yang berkelanjutan itu artinya bukan hanya bicara kapital keuntungan, bukan, tapi bicara lebih kepada keberlanjutan, bicara menjaga lingkungan, menjaga keberlangsungan anak cucu mereka, kan itu sebenarnya yang paling penting. Nah, kehadiran teknologi itu sangat mutlak untuk hari ini dalam rangka sebenarnya bukan hanya teknologi pemasaran, tapi teknologi berbasis ekosistem database di tingkat petani tadi, sehingga memang memudahkan untuk dia perencanaan perkebunannya apa yang mau ditanam. Nah, turunan tadi itu pengembangan pemasaran segala macam itu akan lahir ketika ini udah beres. Karena ini menyangkut standarisasi produk. Misalnya potensi produk tani ini mau marketnya kemana? Ini standarisasi SOP-nya. Nah itu yang harus didorong sebenarnya. Nah itu juga swasta udah kayaknya ada beberapa lah. Tapi kan Indonesia ini kan luas, Mas Ian kan. Jadi memang harus didorong pionir-pionir lokal sebenarnya. Nah, kita lebih sepakat itu. Ngomong-ngomong soal ini ya komoditas pertanian kan. Maksud gua kan hari ini ada market. Ada market dalam negeri, ada market luar negeri. Dengan komoditas yang ditanam di petani kita, sebenarnya petani itu selalu yakin produknya nih bagus nih, bisa memenuhi kebutuhan pasar. Tapi bagaimana sebenarnya sih sikap teman-teman petani ini ketika akhirnya kebijakan impor tuh jauh lebih sering dilakukan di Indonesia ketimbang kebijakan yang akhirnya pro dalam artian petani lokal itu gitu kan. Betul. Satu sisi memang karena dikerjakan secara manual, belum menggunakan teknologi, maka memang ongkos pertanian kita besar, cost menghasilkan satu misalnya produk komoditi. Nah akibat itu mungkin cara praktisnya adalah mengimpor. Banyaklah kita lihat kan ada komoditi hortikultura, ada komoditi beberapa yang harus didatangkan dari luar. Nah itu akibatnya kadang kalau dia tidak stabil nanti akan menurunkan harga produk lokal. Kalau dia maunya impor itu maunya yang tidak diproduksi di Indonesia. Tapi memang kadang dibalik juga produksi kita itu biaya produksi, cost produksinya kita tinggi. Kenapa tinggi? Yang pertama manual dikerjakan. Yang kedua belum menggunakan mekanisasi. Nah akibat Ketiga, itu karena banyak tengkulak. sebetulnya Kali itu kan middleman yang banyak ngambil untung kadang-kadang. sebenarnya tengkulak itu bagus. Kenapa lo bilang bagus? Nah, Karena itu yang bikin harga mahal kan kadang-kadang. Ya, jadi kadang-kadang kita di lapangan, tengkulak, wah ini kita balik. Tengkulak ini kan sebenarnya ekosistem yang tidak boleh kita hilangkan. Nggak boleh hilangkan, kalau dihilangkan. Tapi kita harus bina. Misal, dia tengkulak katakanlah produk kopi, misalnya yang kita lakukan ya. Nah itu kan pengumpul bahasanya, kita tukar namanya kolektor. Jadi dia bukan tengkulak, kita dari bahasa kita rubah namanya kalau di kopi kolektor dari petani. Nah mereka kita bina, kamu kita kasih margin keuntungan begini. Nah ini produknya, ini SOP-nya, ini jual ke kita. Nah itu bukan kita musuhin, karena memang mereka ya nggak bisa dihilangkan. Mereka kan bagian dari sistem itu. Oh maksud lo ditata, jadi lo
Ya lo ngambil untungnya jangan gede-gede amat lah ya. Ya, gitu. ditata. Udah 2,5% cukup gitu misalnya. Jadi kita buat pertanian yang adil itu, maksudnya tengkulak itu kita rangkul, bahasanya kita jadikan kolektor. Nah, misalnya ini petani kopi dikumpul di kolektor A, kita dampingi SOP-nya, ini teknologi pasca panennya misalnya. Dari situ nanti dia juga dikumpulkan di koperasi atau di perusahaan untuk diekspor. Nah, jadi dia kita kasih ini loh share keuntungan dari ekosistem ini. Kalau dia kumpulkan ini dan dia transparan dan dia apa namanya perannya tetap dibutuhkan. Karena mereka udah dari dulu dari situ kan. Udah dari dulu dengan petani. Udah dari dulu dia support. Bahkan yang tengkulak ini kita harus support, kita rubah paradigmanya. Apa yang membuat tengkulak itu mau menggunakan sistem yang baru yang lo tawarkan? Yang pertama, dengan dia bergabung dengan kita, dia dikasih kemudahan. Misalnya faktor teknologi yang pertama. Kalau pakai mesin ini misalnya kita lebih cepat bisa menghasilkan produk demikian. Yang kedua, kita harganya juga hasil kerja produknya. Ini harganya demikian. Sehingga dapat margin sekian. Oh, maulah dia. Yang ketiga, kita dukung finansial. Kita support dia finansial untuk kemudian membagi produknya tadi ke petani tidak merusak harga. Nah, dia kan butuh cash ya untuk membeli produk dari petani tadi. Yang ketiga, kita buat komitmen. Apa komitmennya adalah bagaimana kemudian para kolektor ini menjadi bagian dari ekosistem ini yang tidak melenceng. Misalnya dia tidak membeli produk dari kawasan yang dilarang, misalnya tidak membuka kawasan hutan lindung, tidak masuk ke kawasan yang ini kan yang merusak kan gitu. Sehingga mereka mau tidak mau ter-SOP-kan. Nah, udah itu kita lakukan pendampingan. Dan itu kita rubah namanya, dari namanya sudah berubah kan kolektor. Oke, lanjut kembali masalah yang tadi, masa impor. Oke, impor. Fenomena impor kita itu kan ada beberapa hal yang kemudian diimpor ya. Kuota impor itu kan muncul dari kuota impor. Kuota impor ini muncul mungkin dari kekurangan stok di lapangan ya. Tapi dengan luasan Nusantara ini, Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke dengan lahan yang belum tergarap masih sangat luas. Belum lagi kita bicara integrasi pertanian, belum lagi kita bicara sektor-sektor yang lain di pertanian. Nah, itu sangat memungkinkan kita berdaulat. Nah, caranya adalah bagaimana kemudian memastikan kita lahan tadi yang ada itu menjadi modal dulu, modal kapital itu. Kemudian kita harus daulat di benih, persoalan benih. Karena lagi-lagi bertani itu butuh benih unggul. Kemudian yang selanjutnya adalah di petani itu bagaimana mampu memproduksi pupuk sendiri. Nah, itu yang kita lakukan, yaitu membangun pabrik pupuk organik sendiri misalnya. Kita pindahkan pabrik pupuk itu di masyarakat. Jadi petani bikin pabrik pupuk organik sehingga biaya dia membeli petani, saprodi itu bisa ditekan. Nah di situ setelah langkah itu baru kita dorong untuk teknologi. Teknologi mulai dari penanaman, pasca panen sampai pengolahan. Sehingga cost bisa terpangkas, biaya produksi bisa ditekan sehingga produksinya bisa standar. Yang paling penting itu standar. Nah, kalau udah standar mau kita bicara market dalam negeri, luar negeri itu lebih memungkinkan. Sehingga harapan ke depan dengan adanya pendataan ini semua bisa menjadi tidak impor lagi produk tersebut. Atau sebenarnya gue sih lebih ingat gini, kebijakan impor tuh sebenarnya lebih banyak muatan ekonomi politiknya. Maksud gue pasti dari impor itu kan ada kepentingan politik sama kepentingan ekonomi dari beberapa pemain ya, oligarki itu. Itu berasa betul bro di petani sebagai petani lokal gitu. Kebetulan kalau kita kan banyak ini ya, banyak keluar juga kan. Tapi beberapa komoditi juga berdampak, misalnya ketika produksinya lagi tinggi. Misal kemarin kita dengar ada produksi cabai yang banyak, kemudian ada masuk barang impor, itu juga mempengaruhi. Atau bawang yang sangat sering. Tapi memang lagi-lagi kadang bawang misalnya lagi panen, kemudian tabrakan gitu loh kuota impornya. Memang impornya satu sisi lebih murah memang kadang-kadang. Kalau kita baca kadang, kenapa impor? Harganya lebih murah kan ya kan? Sementara dalam negeri kadang produksi cost-nya bisa 5.000 misalnya. Impor bisa 2.000. Nah, tapi kan ini kan nggak mungkin ini bisa dilakukan. Artinya yang harus dilakukan menekan biaya produksi dengan cara tadi itu. Beberapa parameter. Bukan impornya kita bukan untuk maksudnya beberapa parameter. Di hulu itu harus dilakukan itu. Sehingga cost produksi berkurang. Nah, sehingga biaya produksi berkurang sehingga penggunaan dalam negeri bisa dipakai dalam negeri. Bahkan kita lebih ekspor kan gitu harusnya. Ya dengan luas Nusantara ini kan sangat luas kita dan
menariknya di Indonesia ini iklimnya stabil, tropis. Mau nanam kapan pun bisa. Beda dengan iklim di negara-negara lain. Ada kita daerah tropis, bisa kita produksi apapun sepanjang masa, sepanjang hari kan, karena iklim kita stabil. Nah itu modal alam yang tidak dimiliki semua negara. Nah itu sebuah potensi. Belum daerah kita strategis. Misalnya kita punya Sumatera dengan dekat Selat Melakanya, kita punya jalur kapal yang bisa cepat kan. Nah itu makanya kopi banyak diekspor juga, permintaannya udah ini ada. Karena juga ya jadi sebenarnya bukan masalah ekspornya juga nih. Karena peminumnya juga belum terlalu banyak juga. Sebenarnya kita mendorong ya lokal juga minum kan gitu. Tapi kuota peminumnya mungkin belum banyak jumlahnya, makanya ya harus ekspor kan gitu ya. Inilah kira-kira begitulah. Jadi kayak rumit banget ya bro ya masa pertanian ya. Tapi gue nangkep itu aja sih. Tapi nanti gue ujarkan di kesimpulan aja. Anjir lu. Gak jelas. Iya. Ya, dan Mamot emang gitu. Anjir. Orang ya. Gue mau rada rasis tadi nggak jadi. Kan tadi kalau banyak ya maksudnya problem yang sangat kompleks nih di masalah pertanian ya, baik masalah SDM, teknologi maupun regulasinya gitu kan. Maksud gue lo ada cara gak sih bagaimana kita bisa ngurai kerumitan itu gitu? Wah itu. Apa yang lo lakukan maksud gue di tataran praktis di lapangan gitu? Maksudnya oke, kalau nunggu regulasi kan bakal lama banget nih. Nunggu kebijakan juga perjuangan bakal lama banget nih. Apa saran praktis lo buat teman-teman yang pengen terjun nih di industri pertanian gitu bro? Ya sebenarnya tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Tidak ada itu. Bisa semua problem ini insya Allah. Yang itu. Nah kita menawarkan dan kita udah lakukan ya sebenarnya dengan beberapa ekosistem yang ada di Indonesia, khususnya kopi ya. Kopi ini nanti turunannya ada sayur segala macam, itu ngikut sebenarnya. Tapi kopi turunannya sayur? Ya ada integrated nanti. Ada kopi, ada sayurannya sampai ke peternakannya sebenarnya. Jadi bukan hanya satu komoditi, nanti ada pengembangan tambahan komoditi dan ini menjadi ketika kopi tidak panen misalnya bisa ada sayurnya dan ada ternak sebagai shapingnya kan gitu. Nah harapannya satu petani itu kalau dia garap betulan 1 hektar atau 2 hektar satu kebun kopi dengan ada hewan kambingnya 20 ekor itu udah cukup sebenarnya. Udah bisa hidup lah untuk tataran per kapitanya per petani itu. Nah, yang kita lakukan adalah hari ini adalah membangun blockchain salah satunya. Blockchain untuk traceability produk pertanian. Udah kita implementasikan di kopi. Nah, blockchain ini kita akan dorong lagi sebuah blockchain yang terintegrated. Mulai dari database kebun, ini kita bicara perkebunan dulu. Kebun, ada produksi, kemudian nanti ada terkoneksi dengan buyer, pembeli kopi misalnya mau dalam negeri, luar negeri. Kemudian ada nanti shipping atau shipping line atau kargo atau kontainer. Nah, integrated ini yang kemudian nanti masing-masing siapa yang mau berkebun silakan ikut daftar di ekosistem blockchain ini sehingga nanti bisa kelihatan estimasi produksi. Jadi misalnya menanam sekarang atau kebun yang ada kita bisa laporkan estimasi produksi. Nah, kita punya model untuk mempromosikan produk-produk pertanian khususnya perkebunan kopi itu dengan buyer-buyer di luar, dengan jaringan di luar. Misalnya kita membuat cupping center. Ini yang kita lagi gagas di New York bersama jaringan teman di New York untuk membuat salah satu cupping center. Kemudian ada di Timur Tengah juga di Mesir. Kemudian ada beberapa channel yang lain. Nah, cupping center ini adalah sebuah pusat promosi produk pertanian khususnya kopi misalnya untuk mentester dulu. Nah, dari tester ini dia akan lihat database blockchain tadi, teknologi tadi tentang produksi sampel yang dia cicipin. Sehingga dari situ dia ada potensi untuk membeli, ada potensi untuk kontrak pesan melalui platform tadi. Nah, akibatnya apa? Ada kepastian pasar. Dari sisi petani nih, ada kepastian pasar nih. Oh, ini pasar kita. Dari kepastian dari buyer, ada kepastian sumber bahan baku. Karena dengan sampel produk yang dia dapat tadi dan dia lihat sistem blockchain tadi, dia akan lihat kapan panen, produksinya, apa paritasnya, di mana kebunnya. Kemudian dia didukung oleh teknologi shipping kargo tadi, shipping kontainer tadi untuk menyiapkan kapan barangnya akan dikirim. Nah, integrated inilah menjadi sumber data yang kemudian bisa digunakan petani, kelompok tani, bahasanya tadi apa tadi, Bang?
Swasta. Bukan. Yang Stakeholder. Tengkulak yang kita jadikan kolektor sampai koperasi, bahkan sampai eksportir dan ada buyer, ada kargo di tengah. Nah, akibatnya adalah ada kepastian penjualan, ada kepastian finansial. Nah, kalau udah terintegrasi data, mau investor masuk boleh, mau swasta pengembangan lain boleh, bahkan kepastian pembayaran pun bisa cepat. Nah, inilah sebuah model blockchain. Supply chain ekosistem. Blockchain kan sebenarnya sebuah ekosistem yang tergambarkan mulai dari potensi di hulu, di tengah sampai di akhir. Jadi ini bisa kita bolak-balik nih, dari sisi petani ada kepastian pasar, ada kepastian buyer, kapan dia panen, ada jaminan dia produksi. Dari sisi buyer juga ada kepastian bahan bakunya dapat dari mana, kapan panennya, sehingga dia mau bayar DP, mau bayar menerbitkan LC, mau pesan juga ada kepastian. Nah, yang paling penting adalah SOP tadi. Karena produk ini adalah produk yang bisa dijualkan orang, di sistem blockchain ini mengatur standarisasi. Karena untuk masuk ke sistem itu harus ada parameter. Nah, parameter inilah harus dikurasi di SOP kan. Nah, sehingga produk yang tadi problem-problem kita tadi itu tidak ada masalah. Makanya kita membuat itu satu gerakan itu. Yang kedua, kita ada akademi pertanian. Itu petani yang mau belajar silakan belajar, kita fasilitasi. Belajar gratis anak petani untuk dia belajar tentang pertanian dan kita nanti dampingin juga. Nah, itu udah kita lakukan. Kemudian kita juga mendorong di kita untuk kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka memotong biaya kuliah ya, sorry. Memotong beasiswa, kasihan loh. Kasihan tuh kayak korupsi ya, beasiswa gitu. Bukan memberikan beasiswa ke kampus anak-anak yang jurusan pertanian, itu salah satunya, atau meminta kampus untuk memotong biayanya. Nah itu salah satunya. Dan yang paling penting sebenarnya kita ada ekosistem tadi yang bisa ikut, siapapun bisa terlibat di situ. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Jawa, bahkan sampai dimanapun. Nah, kita bisa siap untuk kerjasama itu. Nah, nanti di situ bicara benih, pastinya bicara tata kelola budidaya. Nah, ini saling menguatkan di ekosistem ini. Oh, dia butuh misalnya pendampingan untuk bagaimana benih varietas. Oh, ini dari daerah A ini udah misalnya punya benih unggul. Ya udah kita subsidi saja. Kita matchingkan. Oh, di sini butuh misalnya ini teknologi penanaman yang udah mahir, ini kita transferkan ke sini. Oh, di sini lagi butuh pasar. Ini pasarnya. Nah, itulah sebuah ekosistem yang memang harus yang kita lagi kembangkan sehingga siapapun bisa terlibat. Banyak. Nah, harapannya tadi bicara tentang anak muda bertani tadi di situ, ikut serta di sini sehingga yang udah generasi lanjut juga bisa bertani, anak-anaknya mendampingin itu. Nah, harapannya memang ada kepastian tadi itu sehingga problem-problem tadi bisa terpecahkan. Teknologi ini bisa dikembangkan di semua komoditi. Jadi blockchain traceability, supply chain itu bisa dikembangkan ke semua komoditi pertanian. Nah, itu dalam rangka memastikan itu. Nah, nanti turun sendiri tuh mau ada investasi, mau ada pembeli segala macam kalau berbasis ini tadi kan gitu. Iya. Jadi pertanian 4.0. Nah, tapi sebenarnya lo kan inisiasi soal blockchain ya di komunitas atau nggak di jaringan lo. Kenapa menurut kenapa nggak negara menggunakan sarana yang sama gitu kan? Maksud dengan kebijakan satu data, dengan mengintegrasikan data-data pertanian seluruh Indonesia, sebenarnya itu jauh lebih bagus kan? Betul. Kenapa pemerintah nggak ngambil jalan itu menurut lo? Mungkin sudah ada masing-masing departemen. Mungkin karena takut diambil hacker. Kalau saya pikir mungkin ada. Wah, Anda selalu konspiratif. Saya suka Freemason seperti Anda. Pikiran iluminasi sekali kita sebenarnya negara kita kan udah ada masing-masing, ada statistik, ada BPS, ada departemen pertanian, Kementerian Perdagangan kan ada juga punya Kementerian tuh. Perdagangan. Nah, pertanyaannya sinkron nggak nih? Nah ya. Data-data yang ada ini sinkron nggak? Sehingga berarti kan itu. Kebijakan satu data tuh makin penting seharusnya Ya, kan? itu harus didorong. Ya, kabarnya udah mau bikin big data untuk itu kan negara. Padahal gue suka dengan hal itu karena di Amerika sendiri tuh udah ada, karena kebijakan satu data itu mereka udah sampai level di mana mereka apa ya istilahnya? Kok gue lupa ya? Sarjana. Bukan, mereka ngejual. Gini, misalnya lu udah punya kontrak nih yang tadi blockchain itu. Gue bayar, gue udah punya kontrak sama lu.
gue akan beli segini. Nah kontrak gue itu bisa gue jual lagi ke orang. Jadiin agunan apa segala macam. Finansial. Iya, pokoknya dijual di market, di pasar apa sih namanya? Yang Tradingnya bikin- lah, tradingnya. yang bikin Pasar Amerika Senen. hancur 2008. Derivatif. Itu bahasanya yang benar. Iya. Jadi diperdagangkan di derivatif gitu. Jadi instrumen derivatif. Ya sebenarnya bener. Kalau ada, jangankan itu, ada kan pembayaran itu kan banyak menggunakan LC namanya. LC dari bayar itu juga bisa jadi sumber diagunkan uang. lagi. Bukan dia, nggak usah kita bicara anggun, ditalangin dulu misalnya. Jadi bisa ditalangin dulu untuk mengumpulkan barang. Nah dengan kepastian teknologi tadi ke depan itu bukan hanya itu kita dorong DP atau dia bisa bayar cash dulu di depan misalnya, atau dia bayar di tengah. Tapi setidaknya mempercepat tadi itu, mempercepat misalnya pencairan LC atau menjadi jaminan LC tadi untuk memenuhi di hulunya tadi sebagai financial project tadi kan gitu. Nah sehingga memang bicara tentang mengumpul komoditi di hulu itu bisa clear gitu. Nah Jadi pertanyaan pamungkasnya adalah lu lah. Kalau Anda jadi ketua Partai Gerindra, Atau Anda jadi ketua HKTI. kita rangkul semua. HKTI itu jadi HKTI. Iya sebenarnya kita rangkul semua itu kan punya apa apa? nih lo jadi menteri Oke. pertanian? Siapa sih sekarang Menteri Pertanian? Nggak tahu sih gue. Siapa sih menteri pertanian? Gak tahu juga. Lupa udah lain. Pak Dokter ini ya, Pak Dokter dari ini Yassin Limpo ya. Oh iya, Yassin Limpo, Bapak Yassin Pak Limpo. Menteri. Nasdem. Nah, seandainya dia bosen nih, dia nggak mau jadi pertanian, dia mau jadi menteri yang lain, terus lo ditunjuk jadi menteri pertanian, lo bakal ngelakuin apa? Yang pertama kita membuka lagi mensinkronkan data. Kemudian dari data itu kita bisa melihat landscape bentang alam kita. Dari landscape itu kita bisa bikin database kesesuaian komoditi, kesesuaian tanah. Nah, dari situ kita bikin ekosistem industri, mana yang harus masuk di industri, mana yang harus diekspor. Dari situ juga kita dorong dari industri tadi ekosistem saprodinya tadi, pupuk, benih segala macam. Sehingga kita berdaulat, bukan hanya bukan hanya mandiri apa namanya istilahnya? Berdikari. Wah, bukan. Apa tuh? Swasembada pangan bukan itu, tapi berdaulat. Petani itu harus berdaulat. Mulai dari hulunya tadi. Gila, hebat tuh udah jadi program kerja tuh. Mantep banget. Tapi gue ada masuk lagi sebelum kita tutup. Sebenarnya kan ada BUMN ngurusin pupuk kalau nggak salah. Pupuk Ada, Indonesia. banyak. Itu gimana performanya? Kok maksud gue ada BUMN, tapi kenapa teman-teman petani itu kesan pupuk? Yang masih jadi isu ya susah banget. Sebenarnya kita bukan mendorong harus menggunakan pupuk itu sebenarnya. Petani itu bikin pupuk sendiri yang kita dorong dengan organik tadi. Nah, petani memindahkan pabrik pupuk di tengah petani, di tengah masyarakat. Jadi dengan sisa pertanian, dengan adanya peternakan itu bisa menjadi pupuk yang baik dan menjadi produk yang berkelanjutan, produk yang organik, harganya bisa lebih mahal. Nah itu. Nah mungkin nenek moyang kita dulu kan nggak ada juga pakai itu, toh hidup juga kan tanamannya, toh subur juga kan. Tapi kan belum banyak polusi zaman dulu. Sama airnya itu, masih itu bagus. yang kita dorong. Belum tercemar sama air kimia kan masalahnya itu. Nah itu, sehingga alam tadi terjaga, planet manusianya sehat. Nah kan indikatornya bukan hanya produknya saja. Sustainable itu banyak indikatornya, petaninya, alamnya, orangnya. Nah, sehingga ya memang ya kalau cuma hanya menghasilkan itu apa kan itu pertanyaan. Tapi bagaimana dengan hasil ini hidup yang lain-lainnya. Nah, itu sebenarnya. Bijak banget. Cocok. Nah, apalah. Kesimpulan, Cok. Enggak, gue sepakat sih sama lu bahwa emang penguatan pertanian tuh akhirnya nggak bisa diharapkan dari ya kalau nunggu kebijakan itu pasti yang selalu kita harapkan, tapi pemberdayaan itu harus muncul dari petani itu sendiri. Karena gue lebih ngelihatnya gini sih, dibanding gue ngelihat Amerika yang sangat seindustrial itu, gue lebih suka ngelihat petani di Jepang sebenarnya. Jadi mereka tuh bener-bener bisa jalan tanpa, dalam artian bisa merusak jalan alam secara otomatis, nggak merusak alam, tahu gimana konsisten alam. Tapi mereka teknologi, tapi mereka rata-rata sebenarnya belajar sendiri. Kalau Amerika tuh ada kayak Monsanto kan yang dia sangat memonopoli pertanian di sana kan. Itu didorong sama industri. Masuk ke Indonesia juga. Tapi belum menginfiltrasi. Tapi maksud gue dia didorong oleh industri nih. Kalau Amerika sistemnya didorong oleh, kalau Jepang tuh lebih kayak ke India aja. Gue mau nanam karena di sini dari dulu gue nanam jagung ya udah gue nanam jagung aja gitu. Kesimpulan gue sih satu sih, gue
seneng ya ngelihat dia punya perspektif lain ngeliat Tengkulak. Jujur aja kan kalau misalnya kita baca teori-teori kritis ya terkait masa pertanian, Tengkulak tuh selalu jadi biang keladi. Biang keladi kan. Saudara Tapi kita itu. Itu lo ngeliat dalam kondisi historis ternyata aktor ini sangat melekat nih sebenarnya dalam ekosistem kesejahteraan petani gitu kan. Alih-alih lo antagonis sama mereka, lo ajak mereka untuk berkolaborasi gitu ya dengan berbagai model gitu. Itu satu. Yang kedua memang masalah blockchain sih penting sih, terutama data ini kalau gue sih bakal bagus kalau dimiliki sama negara. Terus negara juga mulai membenahi data-data yang begitu beragam dan berbeda nih antara kementerian satu dengan kementerian lain dan antara pemerintah di level pusat, provinsi sama daerah. Data ini harus benar-benar terintegrasi. Jadi kan akan jauh lebih enak kan perencanaan, melakukan kegiatan gitu kan. Apalagi ntar stakeholder di hulunya bisa mengkonsolidasi di sendiri, di hilirnya juga bisa mengkonsolidasi diri gitu. Terus yang ketiga sih memang poinnya adalah bagaimana sebelum kita alih-alih nunggu ya regulasi kebijakan semacamnya, gue suka sama lo lebih baik bikin kelompok aksi, bergerak langsung di pertanian kita, mengubah modal sosial menjadi solidaritas ekonomi dan akhirnya bisa berdaulat nih petani ke depan. Jadi luar biasa sih, gue seneng banget lo bisa datang di Jakarta dari Payakumbuh, dari Sumatera Barat. Dari Padang, dari manapun lah lo ini. Semoga bisnis lo makin sukses, lo makin punya dampak sosial yang positif lah di masyarakat. Jadi jangan lupa follow lo di mana bro? Febri Coffee. Nah, Febri Kopi saja atau di itu Febri Kopi aja. Kopi biasa aja. Oke. Ya, Febri Kopi ya. Pokoknya kalau mau belajar bisnis kopi sama abang saya. Siap, mau kita kalau mau butuh bahkan nawarin kopi bisa kalau juga ya? Bisa, kerjasama. Pokoknya terkait pertanian kopi, pertanian, nah siap kita. Nah mantap. Jadi jangan lupa follow Bang Febriansah dan jangan lupa subscribe. Nongkrong lagi di Wildan Mamut. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Bye.